Pulau Jawa. Mungkin kita sering dengar namanya, bahkan tinggal di sini. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di balik hiruk-pikuknya, pulau ini menyimpan cerita peradaban sepanjang 12.000 tahun? Ya, selama itulah Jawa jadi panggung utama yang membentuk Indonesia. Dari zaman batu sampai zaman digital, yuk kita bedah bareng-bareng kisah epiknya. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Gimana ceritanya satu pulau ini bisa jadi pusat segalanya? Kok bisa dia jadi jantung dari sebuah bangsa yang begitu besar? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, menelusuri jejak-jejak pertamanya. Oke, siap? Kita mulai perjalanan kita dari babak paling awal. Dari fondasi-fondasi kuno yang diletakkan ribuan, bahkan belasan ribu tahun yang lalu. Bayangin deh, jauh sebelum ada tulisan, Jawa itu udah rame. Buktinya, ada situs megalitik Gunung Padang, tumpukan batu raksasa dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Itu lama banget loh. Lalu berlanjut ada jejak kebudayaan Goa Pawon, ada Cipari, dan setelah ribuan tahun proses ini, akhirnya lahirlah kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah, Salakanagara, di tahun 130 Masehi. Ini fondasi yang luar biasa tua. Nah, dari fondasi ini, mulailah muncul entitas yang lebih terorganisir, lebih mirip negara. Setelah Salakanagara, panggung utama diambil alih oleh Kerajaan Tarumanegara. Mereka muncul sekitar tahun 358 Masehi dan bukan main-main kekuatannya. Tarumanegara ini tumbuh begitu besar sampai-sampai mereka menaklukkan Salakanagara dan menguasai seluruh Jawa bagian barat. Sekarang kita masuk ke era yang paling wow, zaman keemasan, zaman kerajaan-kerajaan besar. Disinilah pengaruh Hindu-Buddha masuk dan melahirkan dinasti-dinasti yang sangat kuat dengan karya-karya yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Jadi, di jantung Pulau Jawa ada dua pemain besar nih. Di satu sisi ada dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Di sisi lain ada dinasti Sanjaya yang Hindu. Mereka ini saingan berat, saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Tapi, uniknya mereka juga sama-sama pembangun yang luar biasa hebat. Dan warisan mereka? Wah, jangan ditanya. Ini kelas dunia. Dinasti Sailendra meninggalkan kita Candi Borobudur yang megahnya minta ampun. Sementara saingan mereka, dinasti Sanjaya, membangun Candi Prambanan yang menjulang tinggi dan juga kompleks Candi Sewu. Monumen-monumen ini bukan cuma tempat ibadah loh, ini adalah pernyataan, simbol kekuasaan dan kecanggihan teknologi mereka yang abadi. Puncak dari semua ini, lahirlah sebuah nama yang kita semua kenal. Majapahit, tahun 1293. Dan cara berdirinya itu wah cerdik banget. Jadi pendirinya, Raden Wijaya, melihat ada pasukan Mongol datang mau menyerang. Bukannya panik, dia malah memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan musuh internalnya, baru setelah itu dia berbalik mengusir pasukan Mongol itu. Cerdas kan? Ambisi Majapahit ini bukan kaleng-kaleng. Semuanya tertuang dalam satu sumpah legendaris. Sumpah Palapa dari Mahapati Gajah Mada di tahun 1336. Ini bukan cuma omongan, ini adalah deklarasi politik yang sangat serius. Visinya menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan hebatnya, mereka berhasil melakukannya. Tapi ya namanya juga sejarah kan, gak ada yang abadi. Roda terus berputar. Kita sekarang tiba di titik balik besar dalam cerita Jawa, di mana konflik dari dalam dan datangnya kekuatan-kekuatan baru dari luar akan mengubah wajah pulau ini selamanya. Kekaisaran sekuat Majapahit pun akhirnya goyah. Dan penyebabnya? Dari dalam. Di awal tahun 1400-an, meletus perang saudara yang sangat merusak. Namanya Perang Paregreg. Konflik internal ini benar-benar menguras energi, persatuan, dan kekuatan Majapahit. Akibatnya, mereka jadi lemah dan rentan. Dan di saat Majapahit melemah, muncullah kekuatan baru yang benar-benar berbeda. Mereka adalah kesultanan-kesultanan Islam yang tumbuh subur di pesisir. Bedanya apa? Kalau kerajaan lama kayak Majapahit itu basisnya di perdalaman, di pertanian. Nah, kekuatan baru kayak Demak dan Cirebon ini basisnya di pelabuhan, di perdagangan maritim. Mereka lebih dinamis dan dengan cepat mengambil alih dominasi. Nah, situasinya makin rame nih, karena ada pemain baru lagi yang datang dari jauh, bangsa Eropa. Portugis datang duluan di tahun 1511, tujuannya cari rempah-rempah. Tapi yang benar-benar akan mengubah permainan dan meninggalkan jejak yang sangat dalam adalah kedatangan Belanda di tahun 1596. Dan dari sinilah kita masuk ke babak yang jujur aja cukup kelam,
Era kolonisasi. Sebuah periode panjang yang isinya adalah dominasi Belanda, perlawanan sengit dari masyarakat lokal, dan perubahan sosial yang sangat-sangat besar. Yang berkuasa ini bukan negara Belanda langsung loh, tapi sebuah perusahaan superpower, VOC. Mereka ini mainnya pinter, tapi licik. Nggak langsung menyerbu semula. Mereka mulai dengan bikin pos dagang, lalu merebut Jayakarta dan mengubahnya jadi markas besar mereka, Batavia. Nah, taktik andalan mereka adalah ikut campur urusan internal kerajaan-kerajaan lokal. Mereka mengadu domba pangeran yang satu dengan yang lain, dan pelan-pelan mereka kuasai semuanya. Puncak dari strategi adu domba ini, Perjanjian Gianti tahun 1755. Lewat perjanjian ini, VOC secara resmi berhasil memecah belah kerajaan Jawa terakhir yang paling besar, yaitu Mataram, jadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Sejak saat itu, kedaulatan politik kerajaan-kerajaan di Jawa bisa dibilang sudah berakhir. Tapi apa orang Jawa diam saja? Tentu tidak. Perlawanan terus meletus di mana-mana. Tapi biayanya luar biasa mahal. Kita ambil contoh Perang Diponegoro. Perang ini begitu dahsyatnya sampai diperkirakan lebih dari separuh populasi Yogyakarta saat itu menjadi korban. Bayangkan, separuh populasi. Setelah perlawanan senjata berhasil dipadamkan, penjajahan ganti modus. Bukan lagi lewat pedang, tapi lewat ekonomi. Namanya sistem tanam paksa. Intinya, para petani dipaksa menanam tanaman seperti kopi dan tebu untuk diekspor ke Eropa. Hasilnya, penderitaan dan kelaparan massal terjadi di seluruh Jawa selama abad ke-19. Tapi, seringkali justru dari titik terendah lahir sebuah harapan baru. Dari penderitaan dan penindasan inilah, benih-benih kesadaran sebagai satu bangsa mulai tumbuh. Kita masuk ke abad ke-20. Kisah tentang kebangkitan, perjuangan kemerdekaan, dan lahirnya Indonesia modern, yang lagi-lagi pusatnya ada di Jawa. Prosesnya nggak instan ya, pelan-pelan. Dimulai dari organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang jadi tonggak kebangkitan nasional. Terus ada momen yang super penting, Sumpah Pemuda di 1928. Lalu, sebuah kejadian tak terduga. Jepang datang di tahun 1942 dan mengusir Belanda. Kekosongan kekuasaan inilah yang akhirnya membuka jalan bagi Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka! Tapi perjuangan ternyata belum selesai. Proklamasi itu baru awalnya. Selama 4 tahun setelahnya, dari 1945 sampai 1949, bangsa yang baru lahir ini harus bertempur habis-habisan, baik di medan perang maupun di meja diplomasi, untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang mau kembali berkuasa. Oke, kedaulatan akhirnya di tangan. Indonesia modern pun mulai berjalan, dan pusatnya tetap di Jawa. Kita melewati beberapa babak politik besar. Ada era Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, yang penuh gejolak membangun bangsa. Lalu masa Orde Baru yang panjang selama 32 tahun di bawah Presiden Soeharto. Dan akhirnya era reformasi yang dimulai tahun 1998 yang membawa kita ke era demokrasi. Dan sampailah kita di hari ini. Setelah perjalanan 12.000 tahun, lihatlah Jawa sekarang. Pulau ini telah menjadi mesin politik, ekonomi, sekaligus pusat populasi bagi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Sebuah pulau metropolis yang luar biasa padat dan sangat dinamis. Tapi cerita ini belum tamat. Sejarah kan terus bergerak. Sekarang, dengan keputusan besar memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan, sebuah pertanyaan baru yang sangat menarik muncul. Apa babak selanjutnya dalam kisah panjang dan luar biasa dari Pulau Jawa ini? Nah, sejarahnya sedang ditulis saat ini dan menarik untuk kita saksikan bersama.